Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Irfan Adi Nugraha, Asar Gani, Foni Anastasia Melian. Dengan ini memulai presentasi kelompok kami. Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar norma-norma di dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan ideologi Pancasila memiliki pengertian yaitu nilai-nilai luhur, budaya, dan religius bangsa Indonesia. Pengertian ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara adalah visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Ada dua makna dari Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu Pancasila sebagai cita-cita negara, yang kedua Pancasila sebagai integritas bangsa dan negara. 1. Pancasila sebagai cita-cita negara. Cita-cita negara dalam ideologi Pancasila bermakna bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Lebih umumnya, diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur. 2. Sebagai nilai integritas bangsa dan negara. Pancasila sebagai sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia sebagai nilai integritas bangsa dan negara. Negara Indonesia sendiri terdiri dari suku, agama, ras yang berbeda-beda. Tanpa adanya sarana dalam menyatukan perbedaan itu, persatuan dan kesatuan bangsa akan sulit dicapai. Itulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara yang memegang peran penting dalam persatuan dan kesatuan, yaitu menjadi pemecah konflik dan penyetara dalam kesenjangan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai di dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itulah nilai dasar untuk kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila itu ada dua, yaitu ada nilai Pancasila yang bersifat objektif, dan satunya adalah nilai Pancasila bersifat subjektif. Ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi negara yaitu diantaranya 1. Memiliki derajat tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. 2. Mewujudkan suatu asas keagamaan, pandangan hidup, prinsip hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sadar bahwa agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan yang Maha Esa, yang dipercayai dan diyakini, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan itu kepada orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama hak dan kewajibannya tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia.
Karena itu dikembangkanlah sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa itu dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan bangsanya. Maka dikembangkanlah rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan disahkan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah. Karena itu semua pihak yang bersangkutan menerima dan melaksanakan dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Untuk itu, dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Demikian, perlu dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang lain yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap yang demikian, ia tidak akan menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga untuk hal-hal yang bersifat pemborosan, dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal tanpa pengubahan nilai dasarnya, yang penerapannya dalam bentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern dan tidak bersifat kaku atau tertutup. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Pancasila memberikan orientasi ke depan, mengharuskan bangsanya untuk selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dan akan dihadapinya, terutama menghadapi globalisasi dan era keterbukaan dunia dalam segala bidang. Ciri khas Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Dasarnya bukan keyakinan ideologis kelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan konsensus. Konsensus adalah kesepakatan masyarakat yang bersangkutan. Tidak diciptakan oleh negara, melainkan digali dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Terdapat cita-cita dan nilai yang bersifat mendasar. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai dasar. Hakikat kelima Pancasila mengandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai instrumental. Arahan kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar dalam rangka penyesuaian dalam pelaksanaan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Yang ketiga, nilai praktis. Nilai praktis adalah realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dimensi idealistis. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dimensi normatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma sebagaimana terkandung dalam norma-norma kenegaraan. Dimensi realistis. Suatu ideologi harus mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Poin keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Nilai kemanusiaan. Seperti yang kita ketahui, nilai kemanusiaan terdapat dalam sila kedua. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Suatu perbuatan dikatakan baik jika sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial. Keadaban mengindikasikan keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lain, yaitu hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup. Karena itu, perbuatan itu dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan pada konsep keadilan dan keadaban. Contoh sikap beragama dalam menjalankan tugas. Melaksanakan kewajiban dalam keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. Yang ketiga, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Moral dalam menjalankan tugas. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Istilah lain untuk moral adalah akhlak, budi pekerti, susila. Bermoral berarti mempunyai pertimbangan baik buruk. Pemimpin yang bermoral berarti pemimpin yang berakhlak baik. Tidak memiliki integritas pribadi berarti tidak mematuhi prinsip-prinsip moral. Misalnya hidup urakan, tidak konsisten, tidak memiliki standar baku dalam bertindak, tidak handal, sering berganti pandangan dalam waktu yang sangat singkat sehingga terkesan sebagai orang yang tidak dapat dipegang dirinya. Tidak mampu menggunakan kata hatinya, tidak mampu mengontrol katanya, tidak sopan, tidak beretika, menghalalkan segala cara, rakus, serakah, tidak jujur, tipu daya, tidak dapat dipercaya. Pancasila sebagai etika. Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia, memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya Pancasila sebagai suatu sistem etika. Di dunia internasional, bangsa Indonesia terkenal sebagai salah satu negara yang memiliki etika yang baik. Rakyatnya yang ramah, sopan santun yang dijunjung tinggi. Pancasila memegang peranan besar dalam membentuk pola pikir bangsa ini, sehingga bangsa ini dapat dihargai sebagai salah satu bangsa yang beradab di dunia. Demikian ciri-ciri orang beretika dalam menjalankan tugas. Yang pertama dapat dipercaya, yang kedua hormat, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat perhatian, yang kelima adil, yang keenam taat peraturan. Sekian presentasi kelompok 2, terima kasih atas perhatiannya.